Namun setelah ini kelak akan muncul Ratu Adil untuk membawa Indonesia menuju zaman kala subak. Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat diinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam kebajikan. Kembali lagi dengan channel saya, Budak Angon, Bocah Angon, Satria Piningit. Kali ini saya akan menceritakan tentang ciri-ciri Satria Piningit secara keseluruhan, baik dari Raja Prabu Jayabaya, dari Raja Prabu Siliwangi, Ronggowarsito, dan Sunan Kalijaga. Sekaligus menjelaskan kenapa saya berani mengakui dan mengklaim diri sendiri sebagai Satria Piningit. Karena di dalam semua wangsit para raja, Satria Piningit itu tidak dijelaskan sebagai sosok yang ditemukan, tapi sosok yang akan muncul sendiri. Karena keberadaannya penuh misteri, tidak ada satu orang pun yang menyadari. Bahkan dirinya sendiri tidak menyadari sebelum diteror angka keramat 69 dan 369. Satria Piningit tidak mungkin ditemukan hingga saatnya tiba kemunculannya. Begitu kesimpulan dari semua wangsit para raja. Indonesia saat ini sedang mengalami masa huru-hara. Seluruh wilayah di Indonesia diliputi ketidakberesan, baik dari manusianya maupun dari alamnya. Kerusakan, bencana, kerusuhan, dan lain sebagainya terjadi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Banyak kalangan menyebut inilah zaman kala beduk. Namun setelah ini kelak akan muncul Ratu Adil untuk membawa Indonesia menuju zaman kala subak atau zaman Sukaria. Banyak yang penasaran untuk mengetahui siapa Ratu Adil yang sampai detik ini masih misteri dan tersembunyi atau terpinggir. Semua mencari dengan caranya masing-masing. Ada yang terus mencari meskipun tidak pernah mendapati. Ada juga yang meyakini telah berhasil menemukan calon Ratu Adil. Tetapi ada juga yang memilih untuk menunggu saja tanpa repot-repot mencari. Di antara para pencari tersebut tidak sedikit pun yang meyakini sosok Satria Piningit yang ditemukannya lah sebagai calon Ratu Adil. Bahkan ada juga yang meyakini dirinya lah si Satria Piningit, calon Ratu Adil tersebut. Begitu banyak sosok yang ditemukan. Mungkinkah Ratu Adil berada di antara sosok-sosok yang telah ditemukan tersebut? Semuanya bukan calon Ratu Adil. Apabila mau menengok beberapa naskah yang membicarakan mengenai Satria Piningit, calon Ratu Adil, maka tidak ada indikasi bahwa Satria Piningit berhasil ditemukan. Untuk itulah berikut ini akan dibeberkan beberapa naskah tersebut yang membicarakan mengenai calon Ratu Adil yang masih
tersembunyi atau masih terpingin. Kita awali dengan menguraikan di kitab Musasyar Joyoboyo. Demikian juga dalam kitab Musasyar Joyoboyo juga tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bila Satria Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Joyoboyo menyebut Satria Piningit sebagai Tunjung Putih Semune Puda Kesungsang, bergelar Ratu Amisan. Tidak ada kata kapan datangnya, baik dalam hitungan hari, bulan maupun tahun. Misteri tetap misteri dan tidak akan terungkap sehingga si misteri Satria Piningit mengungkapkan dirinya sendiri. Pada poin ke-27 dan 28 kitab Musasyar Joyoboyo disebutkan, kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semune Puda Kesungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan. Adalah kesengsaraan di bumi nahkoda ikut ke dalam persidangan. Raja keturunan Waliullah berkedaton dua di Makkah dan tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Perahu sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Artinya Ratu Amisan akan datang begitu saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia akan muncul dan beraksi meredakan kesengsaraan di bumi. Pada saat kemunculannya, itulah baru semua orang mengetahui kehadirannya. Joyoboyo memberitahukan letaknya dekat Gunung Perahu, tetapi sampai detik ini tidak ada kepastian Gunung Perahu mana yang sesuai dengan maksud Joyoboyo. Maka sebaiknya kita tunggu saja, kelak akan diketahui tempat tersebut setelah si Satria Piningit muncul di tengah masyarakat.